Untuk meningkatkan kompetensi siswa di masa pandemi sudah tentu mengalami kesulitan, karena hal ini sekolah dan siswa harus mentaati protokol kesehatan. Kepada channel NN di ruang kerjanya beberapa hari lalu, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kupang, Silas Kase menjelaskan bahwa, prioritas utama saat ini adalah bagaimana agar siswa tetap sehat. Dirinya menegaskan di masa pandemi yang tak menentu ini, agar siswa dapat belajar mandiri dan harus mampu berinovasi. Silas juga meminta dukungan orang tua dalam memantau dan mendukung anaknya dalam mengikuti pembelajaran secara online, karena hal ini sudah tentu sangat dibutuhkan. Untuk mengetahui pesan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kupang, ikuti selengkapnya di sini. Tetapi jangan lupa dukung channel ini dengan tekan like, subscribe, komentar, bagikan dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Bapak Ibu dapat mengikuti berita-berita terbaru di sini. Bicara tentang masalah pembelajaran di masa pandemi COVID ini memang sudah berjalan sejak tahun lalu, jadi tepatnya itu bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang. Dan pada saat itu memang ada kiat-kiat yang harus dilakukan oleh karena siswa semua belajar dari rumah, ya, seperti itu. Jadi awal-awalnya memang kita agak kesulitan bagaimana mempersiapkan segala sesuatu, ya, yang berkaitan dengan KBM itu tadi, sehingga apa yang dikeluarkan itu istilahnya namanya Merdeka Belajar. Jadi Merdeka Belajar adalah program Merdeka Belajar, tujuannya adalah peserta didik bahagia dalam menempuh pendidikan. Dalam proses awalnya memang agak kesulitan karena selama ini siswa dia orientasi, dia harus berada di kelas dan guru memberikan pelajaran seperti itu normal. Tapi setelah itu terjadi perubahan yang sangat drastis sehingga dari kementerian juga mengeluarkan aturan, ya, yang betul-betul harus dijalankan oleh sekolah. Memang istilahnya Merdeka Belajar itu memang ada dalam pelaksanaan di sekolah. Itu awal-awal kita kesulitan, tetapi dalam proses ditekankan di sana adalah memberikan pelajaran istilahnya namanya esensial. Jadi materi-materi yang bisa bermanfaat untuk kebutuhan atau bermanfaat untuk kompetensi-kompetensi itu tadi. Khusus untuk SMK memang dalam prosesnya istilahnya ada pelajaran praktek, ada pelajaran teori, dan ada pelajaran normatif, pelajaran umum itu. Nah, dalam pelaksanaan kalau pelajaran umum yang jelas kita berikan tugas-tugas itu lewat daring dalam jaringan. Sedangkan kalau pelajaran yang praktek atau produktif itu, karena produktif itu ada dua macam, ada teori dan ada praktek. Tidak mungkin kita berikan teori lantas praktek di rumah, tapi dalam perjalanan kita kalau untuk khusus praktek itu dilaksanakan di sekolah, tapi dengan memperhatikan protokol kesehatan itu tadi. Jadi siswanya juga dibatasi, ya, misalkan satu kelas itu 36 orang, dia hanya setengah kelas, ya, dan hanya misalkan 18 orang yang datang. Itu pun datang, tidak semua 18 orang itu masuk, tapi masih dibagi lagi dalam kelompok untuk kelompok kerja, sehingga penerapan protokol kesehatan itu benar-benar dilaksanakan seperti itu, karena memang kita paling utamakan itu adalah kesehatan, mutunya nomor 2. Tapi ya mau tidak mau kita harus laksanakan untuk meningkatkan kompetensi dari siswa itu tadi. Kalau terkait dengan pembelajaran saat ini,
siswa-siswi kita ini SMK 2 melakukan pembelajaran sistem online juga kan. Nah, pembelajaran sistem online ini kita tahu bahwa SMK ini siswanya tidak sama kayak SMA ya. Jadi dia pakai zonasi, tapi SMK bebas, dia bebas zonasi. Istilahnya dia kuota. Ya, dia hanya pakai kuota saja ya, tapi zonasi tidak dibatasi. Nah, ini yang kadang berpengaruh kepada siswa-siswi yang dari Kota Kupang ya. Bagaimana caranya supaya mereka yang tidak berada contohnya di Kabupaten Kupang, mereka tinggal di Wasau atau di Tarus dan selanjutnya, siswa-siswi ini mendapat pembelajarannya itu seperti apa juga? Apakah mereka ke sini atau bagaimana? Ya, jadi kalau pembelajaran saya kira semua mendapat pelayanan yang sama. Contohnya kalau ya, memang kalau dalam proses perjalanan, kalau anak-anak kesulitan di rumah atau di mana saja, dia bisa ke sekolah. Karena di sekolah itu fasilitasnya sudah, istilahnya internetnya sudah full. Lingkungan sekolah sudah full. Itu ada berapa poin yang ada titik-titik untuk IndiHome untuk internet itu semua sudah ada. Jadi dalam perjalanan siswa yang mengalami kesulitan itu biasanya dia datang sendiri untuk dia datang ke sekolah untuk bisa dapat pelayanan. Makanya kadang-kadang pagi-pagi itu banyak siswa, tapi itu pun bukan KBM, tapi mereka datang untuk menyelesaikan tugas-tugas. Ya. Tugasnya kan harus dia. Mereka datang di dalam atau di luar apa di dalam? Tapi kan bukan di dalam kelas. Dia hanya datang untuk menyerahkan dia punya tugas. Kan tugas-tugas kan dia secara online. Apa mereka tidak dibuat dalam bentuk video tugas-tugas mereka? Iya, kalau itu yang teori. Tapi kalau yang praktek? Kalau praktek ya harus lakukan. Iya, misalkan dibuat sesuatu sama barang jadi, otomatis dia harus bawa ke sini untuk ya seperti itu. Dengan demikian kita tahu SMK 2 ini adalah sekolah yang favorit. Kan banyak orang selain mengejar SMK 1 pasti ke SMK 2. Nah, berapa banyak siswa yang terdaftar mulai dari kelas 10 sampai kelas 12 sekarang? Kalau kelas 10 sekarang ya ada sekitar 828 orang. Ada 23. Berarti total semua ada 2000 lebih. 2000 lebih. Dengan jumlah guru kita berapa banyak? Guru itu ada 179 orang. Dengan melihat sistem pembelajaran seperti ini, kita tahu tidak semua guru yang berada di SMK itu menguasai teknologi juga. Ya. Bagaimana dengan SMK itu? Ya, jadi hal seperti itu saya kira wajar karena memang guru-guru kita ini kan produk dari tahun 80-an, produk lama. Jadi memang kalau hal-hal baru menyangkut digital dan lain sebagainya itu mereka harus belajar lagi. Jadi dengan jalan istilahnya kemarin itu tadi baru selesai itu namanya in-house training. Jadi penyusunan dia punya perangkat pembelajaran itu di dalam proses itu. Nah sekarang lebih banyak penyusunan perangkat itu secara online. Ya, jadi situ ada guru punya ada akun belajar, siswa ada akun belajar, dan ini proses pembelajaran itu secara online. Kecuali praktek. Kalau yang masalah teori semua secara online. Jadi guru nanti akan memberikan tugas-tugas dalam prosesnya, kemudian ada perjanjian kapan bisa sub. Itu kan ada punya penjadwalannya seperti itu. Jadi guru sudah mempersiapkan dia punya perangkatnya, materi pelajarannya, dan itu harus diberikan secara kontinu kepada siswa. Dari situ gurunya melakukannya dari rumah atau dari sekolah? Bisa dari rumah, bisa dari sekolah. Kalau dari rumah berat juga ya? Tidak, karena guru mendapat itu kuota internet itu kan tidak terbatas. Kepada guru? Siswa juga dikasih. Satu siswa berapa? Kalau saya kira tidak terbatas karena semua materi pelajaran semuanya sudah ada di. Nah, berarti kendala-kendala yang ada di SMK 2 sendiri tidak terlalu berarti. Ya, karena dari in-house training itu kan teman-teman guru sudah mempersiapkan diri, sudah mempersiapkan semua
materi pelajaran selama 1 tahun ajaran itu dengan dia punya time schedule-nya. Kapan kita berikan tugas, kapan kita submitting namanya, submitting dengan siswa, dan kapan bisa praktek di sekolah. Itu sudah terjadwal dengan dengan baik, sehingga siswa ini kan datang silih berganti, tidak semua otomatis. Kalau 2.000 orang datang sini kan jadi ramai. Tapi kalau itu kan biasanya ada pagi, ya, ada pagi sampai siang, ada siang sampai sore seperti itu. Jadi sekian banyak siswa ini tiap hari guru beraktivitas terus. Guru otomatis tiap hari. Nah, bagaimana Bapak memantau mereka aktivitas ini? Dari Zoom. Dari juga turun di dalam. Iya. Jadi kan kita istilahnya masuk di dalam punya Zoom, room, classroom-nya itu kan kita lihat pantau. Kan dari sini kan bisa pantau kelas pada yang aktif dan mana yang tidak aktif. Ya seperti itu. Sejauh ini keaktifan mereka melalui pembelajaran apa? Iya kan normalnya kan kita bisa pantau. Nanti secara berapa persen? Kalau yang tahun lalu memang ada kesulitan, sekitar sampai 70% lah yang aktif. Maksudnya aktif yang untuk pembelajaran secara online. Nah yang 30% itu maksudnya ada di praktek, ada yang memberikan tugas. Nanti kegiatan itu diikuti full semua sampai selesai? Iya, semua sampai selesai. Tidak ada mungkin kesalahan sakit. Iya, paling dia tahu lah, paling ada yang kan biasa keadaan normal juga tidak mungkin siswa itu hadir 100%. 80% itu sudah paling maksimal. Kalau sampai di saat ini 70% itu luar biasa. Iya, karena memang sudah terbentuk dari tahun lalu toh. Iya. Karena mereka juga pikir kalau kita tidak ikut berarti resikonya tidak mungkin dapat nilai. Jadi lebih ketat dari pelajaran tatap muka. Iya. Karena ini langsung dilihat. Kalau dia hilang saja dari layar itu kan langsung ditanya kemana ini. Kan sudah dicatat itu. Absen online, lantas di screenshot di layarnya. Jadi kalau ada Zoom, berarti layar tidak boleh di off. Iya, karena dalam pelajaran. Tapi Zoom bukan setiap hari, 1 bulan itu Zoom-nya 1 hari. Itu betul-betul manfaatkan untuk mungkin ada kesulitan dalam penyelesaian tugas. Tergantung dari siswa. Ada bisa 30 menit sampai 1 jam. Pembelajaran Zoom itu tidak bisa dilakukan setiap hari sesuai dengan jam-jam sekolah begitu. Karena tiap hari itu kan jam pelajarannya kan banyak ya. 1 hari itu bisa 4 mata pelajaran. Tidak mungkin dia duduk dari pagi sampai siang hanya lihat di layar kan bosan juga. Nah, ya. Ini yang saya mau tanya Pak. Hal demikian kira-kira bagaimana ketika makanya kita kasih istilahnya pembelajaran itu tidak semua secara maksudnya tidak saja Zoom istilahnya Zoom meeting, tapi diberikan tugas-tugas ya, tugas-tugas ya, istilah kita di sini tuh metodenya ada problem based learning. Problem based learning maksudnya pembelajaran yang mengambil masalah, atau ya project based learning. Project based learning itu misalkan yang paling sederhana untuk konstruksi kayu misalkan, dia harus buat itu. Kalau project based learning berarti dia harus buat ini satu kursi ini sampai selesai, ya toh? Yeah. Dan dalam proses itu apa-apa langkah-langkah apa yang dia harus lakukan, kan tugasnya itu. Yeah. Sampai dengan praktek dibuat ini kursi secara utuh. Pesan kepada murid-murid SMK 2 mulai dari kelas 10 sampai di kelas 11. Ya, jadi pesannya begini, siswa harus lebih aktif untuk menggali ilmu pengetahuan, baik difasilitasi oleh guru, mungkin sumber-sumber dari perpustakaan, dari internet, lain-lain sebagainya. Sekarang istilahnya harus termotivasi, karena tidak mungkin guru setiap hari dia pantau, kecuali dalam keadaan normal. Kemudian harus punya inovasi, ya.
punya kreatif, ya, punya menemukan hal-hal baru, ya ide-ide baru itu yang harus proaktif untuk lebih belajar, giat belajar. Karena kita istilahnya belajar mandiri. Karena kalau kita tidak berusaha begitu, pasti kita tidak bisa berhasil. Kita harus mengakui ada perubahan dalam hal pembelajaran ini tadi. Dulu di dalam kelas, sekarang di rumah. Ini yang menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Jadi harapan kita kepada siswa adalah harus betul-betul manfaatkan peluang ini, kesempatan ini untuk belajar mandiri. Seperti itu. Mandiri dalam arti bahwa karena ini tidak maksimal, ya, pembelajaran tidak maksimal. Jadi untuk Anda bisa berhasil untuk meningkatkan mutu atau meningkatkan kompetensi dari siswa, dan pertama belajar mandiri, ya, seperti itu. Sedangkan untuk orang tua, dukungan orang tua untuk memantau, memperhatikan anaknya ketika dia belajar di rumah. Kadang-kadang kelemahan kita di rumah adalah ketika siswanya sudah di dalam kamar, kita tidak tahu dia belum tahu. Ya, tahu. Dia harus belajar. Jadi sekarang kita kasih kepada siswa, mereka di rumah harus buat namanya pojok belajar. Jadi harus punya pojok belajar. Pojok belajar, dia meja sendiri, dia di situ, atau mungkin punya HP atau lain sebagainya. Yang penting ada pojoknya. Sehingga ketika terjadi interaksi lewat Zoom meeting, ya, guru bisa lihat dia punya backgroundnya. Ya. Dan sekarang kita sudah mulai dengan yang kelas 10. Ya, seperti itu. Baik Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih. Kesempatannya. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih.